Halo semuanya, balik lagi sama kami di Waktu Infinity Berbincang. Bersama saya Arlen Dan saya Eri. Jadi kali ini kita bakalan tanya-tanya ke panitia dan juga maba yang ada di acara apa nih? Di acara IoT. Oke, yuk kita mulai tanya-tanya. Gaskin. Halo semuanya, sekarang kita udah sama maba nih. Maba dari kegiatan IoT 2024 ini. Sekarang kita bakal tanya kesan dan pesan dia untuk ikut kegiatan IoT ini. Halo, boleh perkenalan dulu nih, siapa namanya, asal dari mana, dan prodi itu apa ya? Halo semua, kenalin, namaku Koma Widya Sari Devi, biasa dipanggil Widya. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, asal saya dari Denpasar. Apa sih motivasi kamu buat pilih prodi yang kamu pilih itu? Alasan saya memilih prodi saya yaitu Pendidikan Teknik Informatika itu, saya ingin berkembang aja sih di bagian teknologi lagi, karena kan semakin sekarang tuh bakal banyak pakai teknologi gitu ke depannya. Nah, untuk kedepannya nih, kamu ada karir nggak untuk yang kamu kejar? Kalau udah tahu itu apa sih? Karir sih belum ada ya Kak, tapi rencana saya sih bakal ngikutin kegiatan di kampus seperti BEM atau ormawa lain, sama saya tuh mau ikut beasiswa atau program IKI dari kampus kita. Keren. Nah, untuk yang terakhir ya, ada pesan nggak untuk IoT Day pertama ini di tahun ini? Gitu? Pesan-pesan gitu ya? Kesan saya tuh IoT 2024 Day One ini seru banget sih, kakak-kakaknya membimbing kita. Terus pesan saya, IoT itu keren, apalagi biasa ada outdoor gitu kan, menyenangkan banget pasti. Itu aja sih. Makasih ya udah mau nyempatin waktunya untuk ditanya-tanya sama kita. Oke guys, sekian pertanyaan kita buat maba yang ini. Next kita bakalan nanyain orang selanjutnya. Halo Infinity semuanya, sekarang kita udah ada sama narasumber kita yang kedua, yaitu mahasiswa baru yang kedua. Halo Deh, boleh perkenalan dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Mardika. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika. Saya dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kak. Jadi apa sih yang mendorong kamu buat ngambil PTI itu? Oke, terima kasih Kak. Jadi yang mendorong saya dalam mengambil program studi Pendidikan Teknik Informatika itu, yang pertama saya ingin menjadi tenaga pendidik yang profesional di bidang teknik informatika, Kak. Jadi selain menjadi wirausaha, saya juga bisa mengembangkan kapasitas saya menjadi tenaga pendidik yang ahli di bidang teknik informatika. Oke, next, setelah kamu lulus dari kuliah kamu ini, setelah lulus kamu dari PTI ini, ada nggak karir yang mau kamu kejar? Kayak pekerjaan apa yang mau kamu jabat gitu? Ya tentunya selain menjadi wirausaha Kak, saya ingin memfokuskan diri saya untuk mengambil menjadi sebagai seorang tenaga pendidik atau guru Kak di sekolah kejuruan Kak. Gitu. Jadi guru ya, berarti udah ada panggilan ya. Luar biasa. Oke, yang terakhir nih, ada nggak pesan buat kakak-kakak fungsionaris nih selama kamu di IoT? Pesan untuk kakak-kakak fungsionaris HMJTI, semoga selalu solid dan terima kasih udah ngadain kegiatan OKJ tahun 2024 dan kegiatan ini sangat seru sekali dan menambah wawasan saya tentunya Kak di bidang pengenalan jurusan teknik informatika ini Kak. Selalu solid untuk kakak-kakak panitia Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Indra ya. Oke, teman-teman, next kita bakalan nanya-nanyain ke fungsionaris HMJ. Oke guys, hari ini kita juga sama salah satu fungsionaris IoT 2024 di kegiatan IoT kali ini. Untuk kakaknya bisa perkenalan diri dulu, asal dari mana, jabatannya apa, dan prodi itu apa. Baik, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Getia Praska Dewi, biasa dipanggil Getia. Jadi aku asalnya dari Tabanan, dan di IoT kali ini jabatanku itu sebagai koordinator si kesekretariatan dan si tugas. Lalu untuk prodi, aku dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika semester 3. Untuk
pertanyaan kedua itu apa sebenarnya keluh kesah selama menjabat dan bekerja di posisi tersebut Kak? Coba diceritain ke teman-teman apa sih keluh kesah? Mungkin teman-teman pada penasaran. Oke, keluh kesahnya ya. Karena ini pertama kalinya aku mengikuti organisasi selama kehidupanku gitu. Jadi ini pertama kalinya aku mengemban jabatan yang begitu besar karena aku sebagai koordinator di sini, dan jelas itu merupakan pengalaman terberat aku. Tapi sekaligus suatu hal yang menyenangkan karena di situ aku bisa belajar hal yang baru gitu. Untuk senangnya jelas banyak ya, karena bisa bekerja dengan teman-teman yang lain, bisa kerjasama dengan kakak tingkat yang sebelumnya aku anggap tuh galak-galak gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara kakak membagi antara persiapan IoT dengan persiapan semester mendatang? Pasti kan kakak nih semester udah tinggi nih kan, pasti sibuk lah gitu. Gimana sih cara kakak untuk membagi antara persiapan IoT dengan persiapan semester gitu? Oke, untuk persiapan IoT jelas karena aku sudah di briefing sebelumnya oleh ketua panitia, jadi aku sudah nulis apa saja yang akan aku lakukan ketika IoT ini berjalan. Lalu untuk persiapan semester, bagiku itu hal yang sudah biasa karena semester lalu aku juga sudah melewati itu, jadi bagiku tidak terlalu hektik. Berarti udah dirilis Kak ya untuk persiapannya sih. Oke, untuk itu udah selesai Kak, berarti terima kasih Kak ya untuk mau direpotkan dari tanya-tanya gitu. Untuk teman-teman semua, kita bakal lanjut ke fungsionaris berikutnya. Let's go. Oke teman-teman Infinity, sekarang kita udah bersama fungsionaris yang kedua. Oke Kak, boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman Infinity. Halo, namaku Topan Bagus Prasetyo dari Prodi Ilmu Komputer semester 3. Kak Topan menjabat apa di IoT kali ini? Di IoT kali ini aku dipercaya sebagai koordinator si publikasi dan dokumentasi. Oke, untuk Erik ada pertanyaan? Nah, untuk Kak Topan nih, apa sih susah buat jadi koordinator publikasi dan dokumentasi? Pasti kan berat tuh, banyak desain. Setahu kan kayak desain, dokumentasi itu. Apa sih keluh kesah dan senangnya gitu menjadi koordinator Pubdo? Mungkin senangnya dulu ya. Kalau senangnya tuh karena anggota-anggotaku tuh udah profesional gitu, udah tahu, udah berpengalaman lah dia di bidang fotografi, desain tuh udah oke banget anggota-anggotaku udah. Makanya mereka bisa masuk ke HMJTI karena kemampuan mereka itu kan. Nah, mungkin keluhannya sih karena anggotaku ada beberapa yang KKN, jadi mereka harus spend waktu lebih buat persiapin ini semua gitu. Karena walaupun KKN mereka tetap dapat job desk yang pas lah. Karena aku juga nyesuaiin yang KKN tuh job desknya nggak terlalu berat, karena aku tahu kalau KKN tuh emang berat gitu. Jadi ya disesuaikan, itu aja sih keluhannya. Nah, untuk berikutnya untuk IoT nih 2025, apakah Kak Topan nih bakal mau berpartisipasi lagi untuk IoT? Untuk IoT 2025 ya kemungkinan nggak ada yang tahu ya, kemungkinan. Cuman ya karena aku udah dipercayain jadi koordinator, mungkin aku bakal join buat ya bantu adik tingkatku biar mereka tuh bisa make sure IoT 2025 tuh bisa lebih baik lah dari IoT 2024 gitu. Nggak ada yang tahu ya, bisa lanjut, bisa enggak gitu kan. Untuk kayaknya nggak ada nggak? Oke, pertanyaan terakhir nih dari aku ya. Kakak emang beneran mau masuk di Pubdoc ini atau setelah IoT Day 1 kayak kayaknya jabatan ini lebih enak deh? Sebenarnya Pubdoc nih comfort zone ya, comfort zone buat aku sendiri kan jadi koordinator sub bidang informasi dan komunikasi. Jadi emang lingkaran Pubdoc ya orangnya itu aja. Jadi emang comfort zone-nya, terus dikasih kepercayaan karena emang gak semua orang bisa jadi Pubdoc gitu. Terus Pubdoc nih kan pesan dari kegiatan ini kan yang nyampein Pubdoc gitu ke khalayak luar gitu. Gimana cara kita nangkep gambar, nangkep video, terus juga nyampein ke merekanya itu
Itu tugas kita. Jadi comfort zone ini yang buat aku ya gimana ya, enak lah ngejalaninnya. Jadi nggak harus kayak humas lebih enak nih, atau enggak konsum lebih enak karena kayak gini-gini, enggak. Karena emang Ubek tuh emang dari hati gitu, Inforkom dari hati, jadi ya enak ngejalaninnya. Oke, bagus kalau gitu ya, menjalaninnya dengan enteng. Kalau gitu, Erik ada pertanyaan lagi atau enggak? Ya aku sih udah pas ya, udah pas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat Kak Topan. Dan selanjutnya kita bakalan ke narasumber yang ke-5. Let's go. Nah, teman-teman Infinity, kali ini aku udah sama salah satu fungsionaris nih dari kegiatan IoT 2024. Nah, halo Kak, bisa perkenalan diri dulu, asal dari mana, jabatannya apa di IoT, dan program itu apa? Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Imandi Krishna Satya Utama. Kayak kalian yang di rumah bisa manggil aku Krishna Satya. Di IoT kali ini, di sini aku menjabat sebagai wakil penanggung jawab operasional, dan aku asli dari Tabanan. Bagaimana sih Kak cara agar kegiatan IoT ini benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan awal nih? Kan wakil nih kan, wakil penanggung jawab. Yes. Kan pasti berat kan tanggung jawabnya kan. Gimana sih cara Kak untuk agar kegiatan ini tuh berjalan dengan lancar gitu? Oke, kalau cara aku pribadi mungkin aku bisa mencatat semua job desk dari setiap si atau dari setiap orang-orang yang akan bertugas pada hari H kegiatan, dan juga dengan melihat evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa tahu kesalahan apa aja yang udah terjadi sebelumnya, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Itu sih kalau dari aku ya. Oke, dari kakak seperti itu ya. Untuk kakaknya ada kan? Oke, dari aku pertanyaan terakhir aja ya buat kakaknya. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman fungsionaris yang dan fungsionaris yang kemungkinan buat IoT 2025 akan menjabat juga? Pesan-pesanku apa tadi pesan-pesan ya? Yeah. Pesan-pesanku mungkin semangat terus buat teman-teman semuanya. Nggak mungkin sih, yang pasti harus semangat terus buat teman-teman semuanya, karena di depan masih ada banyak program kerja atau proker-proker yang lebih gede lagi, lebih lingkupnya lebih luas lagi, dan simpan tenaga kalian buat proker-proker ke depannya. Itu sih. Oke, makasih ya Kak buat pesannya. Erik? Oke, teman-teman Infinity, mungkin kita bakal lanjut ke salah satu fungsionaris yang terakhir dari kegiatan IoT ini. Kita bakal cari fungsionaris itu, dan let's go. Halo teman-teman Infinity, sekarang kita mau nanyain salah satu maba pengalaman dia gimana setelah selesai mengikuti D2 IoT. Halo Dek, boleh perkenalan dulu dari nama prodi dan kelompok di IoT? Perkenalkan, nama saya Ibu dari Pramayoga. Aku dari kelompok Desimal, prodi aku Sistem Informasi. Oke, silakan Erik, boleh nanya. Nah, Dek, gimana sih keseruan IoT D2 ini hingga dari D1 hingga D2 ini? Keseruan dari IoT D1 hingga D2, gimana sih? Untuk keseruannya sih lumayan seru ya, walaupun di D1 itu cukup full ngantuk ya, karena dari pagi sampai sore itu full sosialisasi, jadi ngantuk. Tapi kemarin kalian sama gini bawa permen, jadi nggak terlalu ngantuk ya. D2 itu sangat seru banget sih, nggak expect makan seseru ini gitu. Dia ada dapat kena ini nggak bakar? Enggak. Aman. Kita sembunyi dari kamera. Oke, pertanyaan terakhir dari kita nih. Kan kamu udah ngikutin IoT ini, berarti kamu udah mengenal lah sedikit bagian dari HMJ TI. Kira-kira kamu mau nggak bergabung sama kita? Oke, untuk join Ormawa ya, itu merupakan salah satu tujuan aku dari awal masuk sini, karena dari
SMP aku udah ikut organisasi OSIS, terus SMA jadi pramuka, kebetulan jadi pradana ketua pramuka, dan sekarang emang pengen masuk di HMJ gitu, dari pengalaman lagi. Oke, kalau gitu kita tunggu kamu ya. Oke, udah pertanyaannya. Terima kasih ya buat adiknya udah mau diwawancarai sama kita. Oke teman-teman, kita bakalan nanyain maba yang terakhir tentang pengalaman dia. See you. Nah, halo Infinity, sekarang kita sama-sama Ketua HMJ di acara kegiatan IoT 2024 ini. Halo Kak, boleh perkenalan dulu siapa namanya dan apa jabatannya di IoT 2024 ini? Halo, kenalin nama aku Aditya Wijaya, kalian sebagai laku AW. Jadi jabatanku di IoT 2024 ini sebagai penanggung jawab operasional. Nah, Kak, kan udah berperan di IoT 2023. Nah, di IoT 2024 ini apa yang berbeda dari tahun sebelumnya? Apa ada peningkatan atau ada kekurangan itu mungkin? Oke, jadi sebenarnya karena tahun lalu juga aku sebagai wakil penanggung jawab operasional dan saat ini aku sebagai penanggung jawab operasional, jadi nggak banyak hal yang berubah. Cuman dari segi tugas, dari segi kita penegasan mahasiswa itu yang berbeda. Jadi karena kita tahu kan setiap angkatan itu memiliki tingkat karakteristik yang berbeda. Jadi untuk kali ini kami melihat emang dari maba-maba ini cukup fun, namun emang agak harus ditegasin dikit. Jadi dari Korlap itu si Agus memang lebih tegas dari tahun lalu, cuman aku rasa semuanya lancar-lancar aja, di luar kendala teknis ya beberapa kali, namun dari segi perancangan kegiatan dan sebagainya macamnya aku sendiri bisa mengambil 80% sampai 90% lah kita sukses di tahun ini. Ada yang bertanya? Oke, dari aku pertanyaan terakhir aja ya. Apa harapan kakak buat mahasiswa baru tahun ini? Oke, harapanku sebenarnya sederhana, karena kembali lagi IoT ini berfungsi untuk kita bisa memperkenalkan jurusan kita ke mabanya supaya mereka nggak bingung gitu loh, misalnya mereka ini jurusan apa sih, karena aku pun dulu waktu baru naik ke jenjang perkuliahan ini bingung gitu loh dengan jurusanku apa sih sebenarnya, apakah TI atau PTI. Jadi itu sebenarnya fungsi dari IoT tahun ini, dan juga aku harap HMJ ini bisa menjadi tempat atau rumah buat mereka pulang saat mereka lelah di perkuliahan gitu loh. Dan juga aku harap dengan adanya IoT ini kita bisa memperkenalkan lebih lagi mengenai Tektopia Dreamscape dan juga Integer 6 yang bertemakan Magician yang kita akan selenggarakan di bulan September sampai Oktober. Dan dengan itu kami harap banyak oprek dari maba yang bisa masuk ke kami dan akhirnya bekerja sama dengan kami sebagai pionir di 2 event besar nantinya. Oke, semoga harapan-harapan tersebut segera terwujudkan. Oke, teman-teman Infinity, sekian buat episode WIB kali ini. Nantikan episode WIB selanjutnya di channel YouTube HMJTI. Bye-bye.